Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya, hidayah serta petunjuknya jualah, sehingga pada kesempatan di malam hari ini kembali kita dapat melaksanakan rangkaian-rangkaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah merupakan tugas utama kita dalam kehidupan ini, sebagaimana yang termaktub dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masing-masing kita pasti memiliki yang namanya cita-cita. Baik itu juga orang tua, kemudian juga anak, siapapun pasti ada tujuan atau juga ada cita-cita. Dan itu juga adalah merupakan kunci kesuksesan seseorang atau kebahagiaan. Ketika ditanya misalnya seorang bapak, apa yang menjadi kebahagiaan bagi bapak, maka sang bapak menjawab, ketika misalnya anak-anaknya sukses atau mungkin juga dalam pekerjaannya dia ditempatkan dalam kedudukan atau juga jabatan tertentu. Begitu juga ketika seseorang ditanya apa cita-cita atau juga tanda kebahagiaan baginya, maka pasti masing-masing mungkin anggapan kebahagiaan itu adalah sesuatu yang sifatnya keduniaan. Jadi kalau misalnya yang menjadi kebahagiaan kita itu adalah hanya sifatnya keduniaan saja, maka sesungguhnya betapa kecilnya, betapa nihilnya apa yang kita citakan. Barangkali cita-cita kita atau juga kata bahagia yang ada dalam benak kita, kalau hanya dalam urusan-urusan dunia, maka sesungguhnya itu adalah sesuatu yang sangat kecil sekali, tidak ada apa-apanya. Bahkan bisa jadi gambaran kebahagiaan yang kalau itu hanya nuansanya dunia, maka bisa kita kalah dengan orang-orang kafir, Pak. Karena mungkin mereka lebih bahagia dalam urusan-urusan dunia, mereka lebih banyak melimpah harta, kemudian juga perusahaan mereka punya, dan segala macam kebahagiaan-kebahagiaan dunia. Oleh karena itulah yang menjadi kunci kata bahagia bagi seorang muslim itu, visinya jauh ke depan. Visinya adalah luas. Bahkan ketika salah seorang sahabat ditanya, salah seorang pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika
Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya. Jadi Rasul senantiasa dibantu dalam keseharian oleh orang tersebut. Apa kata Nabi? Sal, minta. Apa yang kau minta? Kemudian tiada lain permintaannya apa? Kalau kita mungkin mintanya doakan ulun supaya ulun mendapatkan harta, doakan ulun agar ulun mendapatkan yang namanya kedudukan dan segala macam permintaan-permintaan lainnya. Tetapi jawaban sahabat tadi ketika diminta oleh Nabi untuk apa permintaannya agar Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakannya, tapi permintaannya ternyata jauh ke depan visinya, Pak. Apa permintaannya? Wahai Rasul, doakan ulun agar ulun bisa menyertai engkau di surga. Ini permintaan yang tidak gampang-gampang, Pak. Dia tidak minta misalnya agar kedudukan ulun di dunia ditinggikan, atau mungkin juga melimpahnya harta, tetapi permintaannya singkat, padat, tetapi berisi. Doakan ulun agar ulun bisa menyertai engkau wahai Rasul di surga. Apa kata Rasul? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun berkata, bantulah aku agar bisa memenuhi apa yang engkau minta, yaitu adalah bikasratis sujud, dengan engkau memperbanyak yang namanya sujud, Pak. Mungkin kalau kita hitung sholat 5 waktu yang kita kerjakan itu ada 17 rakaat. 17 rakaat. Berarti berapa kali sujud, Pak? Kalikan 2. Berarti sekitar 34 kali sujud. Dan itu sangat terbatas sekali. Maksudnya apa? Bikasratis sujud bukan kita menambah-nambah sesuatu yang sudah baku dari ibadah sholat 5 waktu, tetapi ada cara-cara atau kiat-kiat yang di situ kita bisa memperbanyak sujud kita, yaitu adalah dengan melaksanakan amaliyah sunnah. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, jadi gambaran dari para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, cita-cita mereka ternyata jauh visinya ke depan, Pak. Kalau kita hanya nuansanya dunia, gambaran kebahagiaan atau yang menjadi cita-cita kita di dunia, maka bisa jadi kita dikalahkan atau kalah jauh dengan orang-orang kafir, karena mereka lebih banyak melimpahnya harta, kemudian dan segala macam kenikmatan dunia. Tetapi sesungguhnya itu tidak ada apa-apanya, itu kecil sekali dengan satu cita-cita atau kunci kebahagiaan bagi seorang muslim itu apa? Fid dunya wal akhirah. Cita-cita atau kunci kebahagiaan yang menjadi tujuan kita dalam hidup ini adalah bagaimana kita bisa mendapatkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi kalau mereka hanya di dunia hasanah saja mendapatkan kebahagiaan, kita justru visinya jauh ke depan. Di dunia baik, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga mendapatkan yang namanya kebaikan. Maka itu Allah menggambarkan ada di antara manusia yang mereka hanya berharap dunia hasanah, wa ma lahu fil akhirah, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa di akhirat. Nah, oleh karena itulah bagaimana kita bisa mendapatkan dunia itu hasanah, wa fil akhirat ya hasanah, di akhirat juga kita bisa mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Nah, oleh karena itulah salah satunya yang menjadi kunci kebahagiaan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, yaitu adalah bagaimana kita memperbaiki kualitas daripada hidup kita. Kita ingin mengakhiri hidup ini dengan husnul khotimah. Masing-masing kita pasti akan merasakan yang namanya al-maut atau juga kematian. Dan di sisi pintu kematian itu pasti semua kita akan merasakan yang namanya sakarat, Pak. Betapa besarnya peristiwa sakarat itu bagi seseorang. Dan itu adalah sesuatu yang pasti terjadi atas diri kita semua. Karena kata Rasul, innal maut sakarat. Sesungguhnya di dalam kematian itu ada sakaratnya. Ada sakarat. Apa itu arti sakarat? Sakarat itu artinya adalah kedahsyatan, kepedihan, himpitan. Dan masing-masing orang
satu sama lain mungkin rasa sakaratnya itu berbeda-beda, Pak. Semakin tinggi, semakin berat tingkat sakarat seseorang, bisa jadi itu adalah pertanda Allah ingin melimpahkan kepadanya kebaikan. Jadi jangan kita sangka bahwa ketika seseorang yang begitu berat menghadapi sakaratnya, lalu kita menyangka ini adalah sebagai sebuah kehinaan baginya. Tidak, Pak. Justru pada saat sakarat seseorang itu semakin berat, maka sesungguhnya Allah ingin melimpahkan kepadanya kebaikan. Allah ingin memberikan kepadanya pengampunan-pengampunan. Bahkan Nabi SAW saja sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, Pak, beliau juga adalah orang yang maksum, terhindar daripada dosa. Pada saat sakarat itu betapa digambarkan Nabi begitu beratnya menghadapi yang namanya sakarat, Pak. Sampai-sampai Aisyah mengatakan, aku tidak iri terhadap seseorang yang ketika dia menghadapi sakaratnya begitu mudah, setelah aku menyaksikan bagaimana Rasulullah SAW menghadapi sakarat. Jadi yang namanya sakarat yang begitu berat bagi seseorang itu bukan pertanda kehinaan, Pak, bukan. Sebagaimana juga misalnya ketika jenazah itu diangkat dalam keadaan berat, misalnya jenazahnya, lalu dalam sangkaan kita ini adalah banyak dosanya, tidak, Pak. Jadi jangan pian anggap bahwa ketika jenazah itu berat diangkat, lalu seolah-olah jenazah ini memiliki dosa yang banyak. Siapa tahu sidin memang ganal awak, Pak. Itu kan. Sehingga berat diangkat. Jadi sangat kasihan sekali kalau dalam anggapan kita besar sedikitnya dosa dari seseorang hanya berdasarkan itu. Itu cuma di sinetron, Pak. Kalau pian lihat misalnya, oh jenazahnya berat diangkat, ini banyak dosa. Ini ternyata hanya di sinetron saja. Tidak ada sedikit pun gambaran yang menghubungkan ketika seseorang itu berat diangkat, itu menandakan dosanya banyak. Tidak ada, Pak. Jadi sekali lagi, bahwa itu bukanlah satu gambaran yang tepat terkait dengan banyak atau tidaknya dosa yang ada pada seseorang. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, inna lil maut sakarat. Sesungguhnya pada kematian itu, kata Rasul, ada sakaratnya. Bahkan saking beratnya yang namanya sakarat itu, saking beratnya, Pak, sebagaimana yang digambarkan oleh Shaddad bin Aus radhiyallahu an, kematian adalah kengerian yang paling dahsyat. Kematian lebih menyakitkan dari goresan gergaji dan lebih menyakitkan dari sayatan gunting. Kemudian lebih panas daripada terkena air yang mendidih, Pak. Bayangkan. Jadi sakarat yang nanti akan dialami oleh seseorang lebih dahsyat, lebih berat, lebih sakit daripada apa yang digambarkan. Bahkan Shaddad bin Aus mengatakan seandainya ada seorang mayat yang dia telah meninggal dunia, kemudian dihidupkan kembali, Pak. Dihidupkan kembali. Kemudian dia mampu menceritakan apa yang dialaminya ketika dia sakarat, maka niscaya para pendengarnya setelah mendengar akan cerita bagaimana beratnya sakarat, maka dia tidak akan pernah nyaman lagi hidup di dunia. Dia tidak akan pernah nyaman lagi dalam tidurnya. Karena apa? Karena saking beratnya memikirkan betapa sakarat itu sangat menyakitkan bagi diri seseorang. Tetapi yakinlah bahwa sekalipun yang namanya sakarat itu berat, Pak. Semakin berat berarti Allah sedang melimpahkan kebaikan untuknya, Pak. Jadi jangan kita khawatir, dan setiap mukmin itu pasti akan dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang ridha, dan Allah juga ridha terhadap dirimu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi Allah juga ridha terhadap kita. Jadi panggilan Allah terhadap kita ketika nanti meninggal dunia, maka Allah memanggil kita dengan lemah lembut, Pak. Berbeda dengan orang-orang kafir, berbeda dengan ahlul maksiat, maka Allah memanggil mereka dengan sebutan yang begitu mengerikan. Wahai jiwa yang busuk, wahai jiwa yang busuk, keluarlah
menuju daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirat rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana agar kita bisa mendapatkan husnul khotimah? Tentunya harus dengan amal. Jadi ternyata yang namanya husnul khotimah itu memang ada beberapa ciri-ciri, Pak, atau tanda-tanda seseorang mendapatkan husnul khotimah. Dan biasanya tanda-tanda husnul khotimah itu diakhiri dengan penutup amal yang baik. Jadi kalau misalnya ada seseorang menutup kehidupannya dengan amal-amal soleh, dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan kematian yang baik, maka itu pertanda husnul khotimah. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada akhirnya. Bahasanya kita mungkin finishnya itu yang menentukan. Biar bukahnya bahari laju, startnya laju pendahulunya, tapi kalau akhirnya itu kalah, maka tentu akan kalah. Begitu juga ketika seseorang, walaupun mungkin awalnya dia sedang-sedang saja, tetapi ketika menuju finishnya dia dalam keadaan tercepat misalnya, maka orang inilah yang akan menjadi pemenangnya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sebuah hadisnya, An Abi Ya'la Shaddad bin Aus, dari Abi Ya'la Shaddad bin Aus, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Al-Kayyis, kata Rasul, tahukah kalian siapakah orang yang cerdas? Jadi orang yang cerdas itu siapa, kata Nabi? Yang cerdas itu bukanlah orang yang lulusan S2 atau juga bukanlah lulusan S3. Itu biasa, Pak. Bahkan semua orang bisa menggapai itu. Yang cerdas itu juga bukanlah mereka yang mendapatkan penghargaan profesor, karena yang namanya profesor itu tidaklah dalam jenjang sekolah. Itu hanya penghargaan ketika seseorang sudah mencapai kum atau juga angka kredit tertentu. Jadi kalau berdasarkan sekolah maka ada S1, S2 dan S3. Sementara kalau penghargaan ketika seseorang sudah mencapai derajat tertentu atau angka tertentu, maka dia akan mencapai profesor. Jadi itu adalah penghargaan. Apalagi yang cuma honoris causa. Itu kan bisa dinego, Pak. Honoris causa itu. Nah, sebagaimana akhir-akhir ini viral, ya kan, tentang doktor honoris causa. Nah, ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dengan gambaran yang simple bahwasanya al-kayyis, orangnya kayyis. Siapakah orang yang cerdas itu? Mandana nafsahu, kata Rasul, yaitu adalah orang yang menyiapkan dirinya, Pak. Menyiapkan dirinya dalam rangka apa? Bukan menyiapkan dirinya untuk mencapai yang namanya melimpah harta, bukan. Atau juga cita-cita lainnya, tetapi kata Rasul, wa amila lima ba'dal maut, yaitu adalah orang yang menyiapkan dirinya beramal untuk hari setelah kematiannya. Itulah yang dinamakan dengan orang yang cerdas. Jadi tidak perlu jenjang sekolah untuk mencapai kecerdasan. Tidak perlu pendidikan-pendidikan yang formal untuk mencapai yang namanya kecerdasan. Itu mungkin adalah secara formal, misalnya melalui S1, S2, S3 dan seterusnya. Tetapi yang dinamakan orang yang cerdas, bahkan ini adalah dikatakan sendiri oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang mempersiapkan dirinya untuk mencapai sesuatu yang itu adalah setelah kematiannya. Yaitu apa? Yaitu dengan amalnya. Inilah yang dinamakan orang yang cerdas, Pak. Jadi dia yang mempersiapkan amal menuju hari persiapannya, yaitu adalah menuju kematiannya. Karena kata Rasul dalam hadis yang lain, yatba'ul mayyit salasah, jenazah itu akan diiringi oleh 3 perkara.
Jadi tidak ada yang mengiringi selain daripada itu kecuali 3. Pertama adalah ahluhu, keluarganya. Yang kedua adalah wa maluhu, hartanya. Kemudian yang ketiga adalah wa amalu, amalnya. Wa yarji' ithnani, 2 akan pulang meninggalkannya. Istrinya akan pulang, kemudian juga anak-anaknya akan pulang. Walaupun istri misalnya mengatakan kepada suami, aku cinta kepadamu sehidup dan semati, maka ketika jenazah suaminya sudah dimasukkan ke dalam liang lahat, maka mana ada perempuan atau juga wanita atau istri kita yang mau menetap bersama kita di dalam kubur. Sekalipun seorang perempuan itu kalau bisa ketika jenazah itu dikubur atau juga dikebumikan, maka perempuan-perempuan itu tidak usah diajak menuju kubur. Jadi perempuan tidak perlu berangkat kalau bisa. Karena apa? Karena dikhawatirkan yang namanya perempuan ketika jenazah itu dimasukkan ke dalam liang lahat, maka mereka akan melakukan yang namanya meratap. Meratap itu dilarang, Pak, meratap. Jadi sampai mahamuk-hamuk misalnya ketika jenazah suaminya dimasukkan ke dalam liang lahat, dia menyesali terhadap ketentuan atau takdir Allah. Nah, ini yang dikhawatirkan. Walaupun larangan Rasul terhadap perempuan yang ikut menguburkan itu bukan larangan yang keras. Kata sahabat wanita di zaman dulu, kata mereka ini bukanlah larangan yang keras, tetapi tadi dikhawatirkan perempuan itu akan melakukan yang namanya meratap. Itu yang dikhawatirkan. Jadi kalau bisa perempuan itu setelah penguburan, baru setelah itu mereka silakan untuk mendatangi yang namanya kubur untuk mendoakan. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika suami itu dimasukkan ke dalam liang lahat, maka mana ada istrinya akan pulang meninggalkan, anak-anak juga akan pulang meninggalkan. Semua handai taulan, kerabat, kenalan, tetangga, bahkan atasan atau juga bawahan pasti akan meninggalkannya di dalam kubur sendirian. Kemudian hartanya juga akan meninggalkan. Mana ada mobilnya dimasukkan ke dalam kuburnya, walaupun mobilnya baru dibelinya bulan yang lalu, mobilnya juga akan pulang meninggalkannya. Bahkan setelah itu dibagi-bagikan kepada ahli warisnya. Tetapi yang tertinggal kata Rasul cuma 1, amalu, yaitu adalah hanya amalnya. Inilah orang-orang yang cerdas, yang akan mempersiapkan bekal mereka menuju kematian, yaitu adalah mereka yang mempersiapkan amal-amalnya. Dan setiap kita tidak ada yang terluput dari yang namanya kematian, Pak. Walau kuntum fi buruji musyayyada, walaupun kalian itu berada pada tembok yang kokoh lagi tinggi. Bahkan suatu ketika yang namanya kematian itu tidak bakalan tertukar, Pak. Dan tidak bakalan lepas yang namanya malaikat maut untuk menjemput seseorang. Dikisahkan, mungkin cerita ini sudah pernah ulun sampaikan. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihi salam sedang duduk-duduk bersama dengan perdana menterinya. Ketika sedang duduk-duduk asik berdua, tiba-tiba datanglah malaikat maut. Apa kabar nih malaikat maut? Datang kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Pada saat itu malaikat maut datang menyerupai manusia. Jadi dalam bentuk manusia. Karena malaikat ketika menjumpai para nabi itu bisa berbentuk macam-macam, Pak. Bisa berbentuk dalam bentuk aslinya, bisa juga menyerupai manusia. Ketika datang sang malaikat maut memandang dengan tajam sang perdana menteri tadi. Setelah itu pulang. Sang perdana menteri bertanya, wahai Nabi Sulaiman, siapa yang barusan datang tadi? Kemudian Nabi Sulaiman menjawab, yang barusan datang tadi adalah malakal maut, malaikat maut. Tolong tanyakan kepadanya, wahai Nabi Sulaiman, ada apa gerangan dia datang ke sini? Karena tadi pandangannya begitu tajam menatap diriku. Jangan-jangan urusannya dia ingin mencabut nyawaku. Setelah pulang malaikat maut tadi, kata Nabi Sulaiman, ya nanti aku tanyakan ketika nanti dia datang lagi ke sini.
Setelah itu sang Perdana Menteri tadi minta kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabi Sulaiman, tolong datangkan kepadaku angin agar aku saat ini juga ingin berangkat menuju India." Karena saking takutnya Pak ditatap oleh malaikat maut. Akhirnya Nabi Sulaiman pun mengiyakan permintaan dari Perdana Menteri tadi, diberangkatkan langsung. Dalam sekejap, bahasa kitanya dengan pesawat 1 jam sampai. Ini dengan angin Pak, itu sekelebat langsung sampai menuju India. Beberapa hari kemudian malaikat maut kembali menemui Nabi Sulaiman. Nah, kata Nabi Sulaiman, ini kesempatan bagiku untuk bertanya kepadamu. Beberapa hari lalu kamu datang ke sini. Ada apa gerangan? Dan kamu menatap Perdana Menteriku begitu tajam hari itu. Kemudian malaikat maut berkata, beberapa hari yang lalu aku telah diperintahkan oleh Allah mencabut nyawa Perdana Menterimu. Ketentuan yang Allah berikan kepadaku agar aku mencabut nyawanya di India. Di India Pak. Tetapi pada hari itu betapa kagetnya aku. Dia masih berada di hadapanmu, berada di wilayahmu. Kok bukan di India? Apakah Allah salah perintah kan nih misalnya? Tidak mungkin Allah salah perintah. Maka kata Nabi Sulaiman, subhanallah, maha suci Allah. Allah telah menentukan seseorang meninggal di mana. Aina ma takunu yudrikumul maut. Kemudian wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Di bumi mana dia akan meninggal dunia, maka tidak ada yang dapat mengetahuinya. Ternyata betul Allah menentukan dia meninggal di India. Justru pada hari itu dia minta perjanankan kepada Nabi Sulaiman untuk berangkat ke India Pak. Akhirnya dia pun menemui ajalnya di India. Jadi kalau sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada yang dapat mengakhirkan walaupun hanya sesaat, dan juga tidak ada seorang pun yang dapat memajukan kematiannya. Jadi Allah sudah menentukan si laki-laki tadi, Perdana Menteri tadi meninggal di India. Yang pada awalnya dikira malaikat maut pun ini salah perintah. Tetapi ternyata janji Allah itu tidak bakalan meleset. Ternyata betul, dia sendiri yang langsung menuju India pada saat itu, menjemput yang namanya kematiannya. Suatu ketika juga Nabi Musa alaihi salam, jadi sampai para nabi pun yang namanya kematian itu apabila datang maka tidak akan pernah ada yang dapat menolaknya Pak. Tapi para nabi itu diberikan keistimewaan Pak. Dengan kita beda. Kalau para nabi itu apakah ingin panjangkan umur, maka Allah akan panjangkan. Tetapi kalau seandainya tidak, maka Allah akan tetapkan sebagaimana ketetapan di awal. Ursila malakul maut, ini diceritakan dalam sebuah hadis Nabi SAW riwayat Abu Hurairah. Ursila malakul maut ila Musa alaihi salam. Jadi suatu ketika malaikat maut pernah diutus oleh Allah untuk menemui Nabi Musa alaihi salam. Falamma ja'ahu, ketika malaikat maut itu sampai ke hadapan Nabi Musa, mendatangi Nabi Musa langsung saqahu, menampar malaikat maut Pak. Wah ini benar Pak, Nabi Musa itu menampar malaikat maut. Kita jangankan menampar, menilik, melihat malaikat maut gen takutan saku. Apalagi sampai menampar, menggutil malaikat maut gen takutan. Ini langsung menampar malaikat maut. Fafaqa ainahu, sampai kedua mata malaikat maut itu copot Pak. Copot luar biasa tamparan daripada Nabi Musa alaihi salam. Ini disebutkan dalam hadis yang valid, malah derajatnya kalau tidak salah hasan. Faraja ila rabbih, kemudian malaikat maut itu kembali kepada Rabbnya, kembali kepada Allah. Faqala, berkata, arsaltani ila abdin la yuridul maut. Aku telah engkau utus wahai Rabb kepada seorang hamba yang dia tidak menginginkan akan kematian. Dia tidak mau akan meninggal. Bagaimana wahai Allah? Kemudian sebelum Allah memerintahkan kembali untuk menemui Nabi Musa, faraddallah ilaihi ainahu, Allah mengembalikan mata daripada malaikat maut, dikembalikan oleh Allah, disempurnakan kembali.
Wa qala, Allah berfirman, irji' ilahi, kembalilah engkau menemui Nabi Musa. Fakul, katakan kepadanya, yada'u yadahu ala matni thawrin falahu bima atat yaduhu bikulli sya'ratin sanah. Berapa lama umur yang dia inginkan, aku akan panjangkan. Tempelkan ukuran umurnya berapa, tinggal dia tempelkan saja tangannya di bulu binatang. Tidak disebutkan apakah domba atau sapi, tempelkan. Berapa bulu yang dia pegang di tangannya, maka seukuran itulah umurnya akan aku panjangkan. Jadi kalau misalnya yang dipegang itu ada 100 bulu, kalikan setahun, berarti Allah akan panjangkan 100 tahun. Kalau seandainya yang dipegang itu 500 tahun, kira-kira 500 lah Pak. 500 bulu lah, amun telapak tangan ini. Atau 300 paling gak ada. Misalnya yang terpegang itu 300, maka aku akan panjangkan umurnya seukuran itu. Kemudian setelah mendengar penjelasan daripada malaikat maut bahwasanya Allah akan panjangkan umurnya seukuran itu, Nabi Musa berkata, ay Rabbah, wahai Rabb, summamah, setelah itu apa lagi? Setelah aku dipanjangkan umur, bangkai apa gerang imbai itu? Maka Allah pun berfirman, summal maut, setelah itu engkau juga akan mati. Jadi yang namanya kematian itu pasti akan menghampiri seseorang. Tidak ada seseorang yang selamanya baqa atau juga hidup. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian, sekalipun adalah seorang rasul atau juga seorang nabi. Kalau begitu kata Nabi Musa, kalau nanti juga sama saja mati juga, ya sudah, matikan aku saat ini juga. Nah, disinilah menegaskan kepada kita sesungguhnya yang namanya kebaikan yang akan kita dapatkan di akhirat, Pak, itu tidak tergantung panjang umur seseorang. Jadi tidak tergantung sebenarnya Pak. Mau umur seseorang dipanjangkan oleh Allah, mau umur seseorang pendek, yang penting bagaimana umur itu berkah. Apa itu umur yang berkah? Kullu ma tuzidukum fit ta'ah, yaitu adalah umur yang mendatangkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dipanjangkan umur tapi umurnya kada berkah, Pak, yang tidak meningkatkan taqarrubnya ilallah, kedekatannya kepada Allah, maka itu tidak bermanfaat baginya. Tetapi sekalipun umur orang itu pendek, bahkan ada salah seorang pemuda di zaman Nabi SAW, mungkin ulun pernah menceritakan ini, umurnya meninggal dunia hanya dalam umur belasan tahun, 26 atau 29, Pak. Tetapi kematiannya diceritakan dalam sebuah hadis Nabi SAW, Pak. Kematiannya, dia adalah seorang tokoh pemuda yang pada saat itu memegang tampuk kekuasaan di sukunya. Jadi suatu ketika sebelum dia masuk Islam, dia adalah orang yang paling membenci Rasul SAW. Bahkan ketika mendengar nama Rasul saja, dia begitu bencinya kepada Nabi SAW, Pak. Tetapi entah kenapa, alhamdulillah Allah bukakan hidayah untuknya. Dia ibaratnya pemuka suatu kaum. Pada saat itu, akhirnya Allah membukakan hidayah untuknya. Dia masuk Islam, Pak. Setelah masuk Islam, pulang ke kaumnya, kemudian dia berkata, man ana, siapa aku? Engkau adalah pemuka kami, engkau adalah panutan kami. Apa yang engkau katakan maka kami akan patuhi. Kemudian pemuda tadi berkata, mulai hari ini, mulai saat ini, tidak ada seorang pun di antara kalian yang boleh berbicara kembali denganku, kecuali setelah kalian menyatakan keislamannya kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dengan perkataan itu, Pak, sekampungan, satu suku itu akhirnya menyatakan keislamannya. Dari bapak-bapak, ibu-ibu,
kemudian tua, muda, semuanya akhirnya menyatakan keislamannya hanya dengan perkataan pemuda tadi. Akhirnya pemuda tadi pun ikut juga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa peperangan. Dia ikut. Akhirnya sampai di peperangan Khandak, atau lu lupa peperangan, kalau tidak salah Khandak pada saat itu, atau mungkin peperangan yang lain, sampai dia terluka. Begitu banyak luka yang dialaminya, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu khawatir atas dirinya, Pak. Jadi saking khawatirnya Rasul atas diri orang tersebut, pemuda tadi, Rasul pun mendirikan kemahnya di dekat pemuda tadi, Pak, di dekat pemuda tadi. Ketika pemuda tadi menjelang di akhir hayatnya, kemudian sudah mengalami luka yang begitu banyaknya, dia pun akhirnya meninggal dunia. Apa kata Rasul? Dengan meninggalnya dia ini, pemuda ini, arasy Allah itu sampai bergoncang. Kematian pemuda tadi, walaupun dalam masih usia yang muda, tetapi karena jasanya yang begitu besar terhadap Islam, dengan masuk Islamnya dia, akhirnya semua kaumnya itu masuk Islam. Akhirnya ketika dia meninggal dunia, arasy Allah itu bergoncang, Pak. Amun kita belum tentu tiang masjid bergoncang, Pak. Belum tentu. Ini arasy Allah subhanahu wa ta'ala bergoncang gara-gara meninggalnya pemuda tadi. Nah, ini menegaskan bahwa yang namanya kebaikan yang akan didapatkan oleh seseorang itu bukan tergantung kepada panjang pendeknya umur, tetapi bagaimana umur itu bisa membawa kebaikan, ketaatan, atau juga menjadikan orang itu semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadis tadi menegaskan, siapakah orang yang cerdas itu? Yaitu orang yang mempersiapkan amalnya untuk hari kematiannya. Nah, untuk mempersiapkan hari setelah kematiannya. Nah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan lagi, wal ajiz. Siapakah orang yang ajiz itu, Pak? Ajiz itu artinya adalah orang yang bodoh. Ya, siapakah orang yang bodoh? Orang yang bodoh itu bukan dia tidak sekolah misalnya, atau mungkin itu hanya dari sisi pendidikan ya. Kalau orang yang tidak sekolah misalnya lalu dikatakan bodoh, itu mungkin hanya dari sisi pendidikan. Tetapi dari sisi amal, siapakah mereka yang dikatakan bodoh dalam hal ini? Man atba'a nafsahu hawa. Yaitu adalah mereka yang hanya memperturutkan hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah, dan dia hanya pintar untuk berangan-angan terhadap Allah. Jadi banyak di antara orang yang hanya pintar berangan-angan. Contohnya apa, Pak? Kena kalau umurku 40 hanya kena beramal, berhimat. Kalau umurku sudah capai 60 atau misalnya 50, kena hanya istilah beramal. Ini nikmati dulu masa muda. Tapi akhirnya apa? Tua-tua tinggal ampasnya. Dia menyesali apa yang sudah dilewatinya di masa muda lalu. Dia hanya menghabiskan waktunya di masa mudanya dengan perbuatan yang sia-sia. Bahkan ada orang di akhir hayatnya, ketika kita lantunkan la ilaha illallah, supaya dia mengikuti di akhir hayatnya ucapannya, dia mampu mengucapkan la ilaha illallah, tetapi yang terucap dari mulutnya apa, Pak? Skakmat, na'udzubillah. Ketika di akhir hayatnya dia hanya mengucapkan skakmat, tidak mampu untuk mengikuti kalimat la ilaha illallah yang seharusnya itu menjadi kalimat thayyibah, kalimat terakhir dan yang diucapkan dari mulutnya ketika menjelang kematiannya. Nah, inilah yang nantinya akan menjadi gambaran ketika seseorang di akhir hayatnya dia berakhir dengan husnul khatimah apabila dia sudah mempersiapkan amal-amalnya sebelumnya. Jadi kata Rasul adalah orang yang hanya pintar berangan-angan. Kena amun misalnya sugih, kena hanya aku menyumbang. Ya, atau mungkin kalau misalnya dapat uang sekian, kena hanya berinfak atau bersedekah. Ketika nikmat Allah itu sudah sampai kepadanya, tetapi ternyata dia juga tidak tersadarkan akan apa yang diangan-angankannya. Dia hanya pintar berangan-angan, tetapi tidak melaksanakan apa yang sudah dicita-citakannya. Akhirnya berlanjut sampai di akhir hayatnya dia menyesali akan apa yang telah dilewatinya.
Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan kalau seandainya dihidupkan dalam surah As-Sajdah, Pak. Dalam surah As-Sajdah disebutkan kalau seandainya mereka orang-orang yang sudah meninggal dunia itu minta dihidupkan kepada Allah walau hanya sesaat, Pak. Walau hanya sesaat. Jadi penyesalan-penyesalan yang dialami oleh mereka yang setelah kematiannya itu apa? Mereka minta dihidupkan kembali walaupun hanya sesaat. Maka pastilah mereka akan gunakan sesaat itu dengan melakukan amal-amal kebajikan. Mereka akan melaksanakan ibadah kepada Allah. Mereka juga akan berinfak atau bersedekah dengan harta yang mereka miliki dan segala macam kebaikan-kebaikan yang mereka inginkan. Tetapi sayangnya yang namanya kematian itu sudah mengakhiri mereka sehingga mereka tidak bisa kembali lagi di dunia untuk melakukan amal-amal saleh. Mudah-mudahan kita semua bisa mempersiapkan atau juga menjadi orang-orang yang cerdas. Yang dikatakan oleh Rasul tadi yaitu mereka yang mempersiapkan amal-amalnya untuk menjemput hari setelah kematiannya. Demikian mungkin yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Marilah sama-sama kita akhiri dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.